yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Nah, ini adalah closing statement dari perkataan Tuhan Yesus langsung ya saudara. Dan perkataan ini dicatat oleh 3 kitab Injil. Oke? Shalom, salam makan sehat. Kita ketemu lagi di Makan Sehat. Perkataan Tuhan Yesus tadi di Injil Matius dicatat 2 kali saudara. Di pasal 19 ayat 30 dan pasal 20 ayat 16. Yang terakhir ini diangkat menjadi topik MTPJ minggu ini. Dan kedua-duanya merupakan closing statement ya, bagian akhir, bagian penutup dari perikop. Ya, saudara, pada pasal 19 itu judul perikopnya adalah upah mengikut Yesus. Sedangkan pada pasal 20 yang dari ayat 1 sampai 16, perikopnya adalah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ini sebenarnya nyambung ceritanya ya, tentang upah mengikut Yesus dan orang-orang upahan di kebun anggur. Memang menyambung ini saudara. Sedangkan di Injil Markus judul perikopnya sama saudara, upah mengikut Yesus. Juga ditaruh di closing statement. Lukas 13:30 juga sama saudara, di closing statement. Nah, tapi perikopnya agak berbeda. Ya, di Lukas perikopnya adalah siapa yang diselamatkan. Nah, seperti itu saudara. Closing statement ini adalah sebuah penekanan. Jadi sesuatu yang penting yang harus diperhatikan saudara. Oke, mari kita simak saja bacaan kita minggu ini, yaitu tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur yang diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kalau kita perhatikan dari bacaan tersebut, tuan pemilik anggur itu merekrut orang-orang 5 kali saudara, 5 waktu yang berbeda untuk dipekerjakan di kebun anggurnya. Yang pertama itu pagi-pagi benar ya. Kalau pagi-pagi benar biasanya ya sekitar jam 6-an lah ya. Kemudian yang kedua pukul 9, kemudian pukul 12, pukul 3 sore dan 5 sore. Jadi ada 5 waktu yang berbeda. Tuan pemilik kebun anggur merekrut orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Mari kita perhatikan pada perekrutan yang pertama saudara. Dicatat di ayat 1 dan 2. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakatnya dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Nah, kita lihat saudara ya. Yang pertama ini pakai tawar-menawar. Jadi ada kesepakatan. Kesepakatannya 1 dinar sehari saudara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang direkrut jam 9, kita lihat di ayat 3 sampai 4 ya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan lihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ayat 4, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Nah, yang kedua ini yang direkrut adalah orang yang lagi nganggur di pasar. Nggak pakai kesepakatan, hanya disuruh pergi ke kebun anggur dan akan diberikan apa yang pantas. Dan mereka pergi tanpa bertanya berapa upah yang akan mereka dapatkan. Pokoknya percaya saja dan pergi ke kebun anggur saudara. Sedangkan yang ketiga dan keempat ya, jam 12 dan 15 itu ada ayat 5 ya. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Jadi ini sama dengan yang direkrut kedua tadi yang jam 9. Kemudian yang kelima yang terakhir jam 5 sore. Kita lihat di ayat 6 sampai 7 ya. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami.
Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Jadi tuan pemilik anggur ini tidak langsung menyuruh pergi, tapi bertanya dulu kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Nah, setelah mendengar jawaban bahwa mereka tidak ada orang yang mengupah, atau dengan kata lain mereka cari atau mau bekerja tapi tidak ada yang mempekerjakan mereka, maka tuan tersebut memberi mereka pekerjaan dan tidak ada janji dari tuan pemilik kebun anggur akan memberi apa yang sebenarnya tidak ada perjanjian, saudara. Jadi mungkin ya bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pekerja yang direkrut pagi-pagi dengan kesepakatan upah 1 dinar sehari. Yang kedua, pengangguran di pasar yang direkrut pada pukul 9, 12, dan 3 sore tanpa kesepakatan, hanya dijanjikan akan diberi apa yang sepantasnya. Yang ketiga, pengangguran yang direkrut pada pukul 5 sore tanpa kesepakatan dan tanpa janji. Nah, singkat cerita, tuannya memberi upah kepada mereka semua sama, yaitu 1 dinar. Dan kita tahu yang protes adalah kelompok yang pertama direkrut yang pagi-pagi dengan kesepakatan 1 dinar sehari. Mereka merasa bekerja lebih keras, lebih layak mendapatkan lebih banyak dari kelompok lainnya. Padahal tuannya tidak melanggar kesepakatan ya, karena telah ada kesepakatan 1 dinar sehari. Nah, saudara, ini adalah tipe-tipe orang yang slows. Apa itu slows? Yaitu susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Ya, jadi orang ini iri ketika orang lain mendapat rezeki, mendapat sesuatu yang baik, sedangkan mereka tidak. Ini orang iri, ya. Ya, di ayat 15 kita baca ya, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri ke hatimu? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Apa makna semuanya ini, saudara? Ingat ya, perikop di atas adalah penggambaran tentang kerajaan surga ya, ayat 1. Jadi tentang prinsip-prinsip kerajaan surga yang nilai dan kedudukannya seringkali terbalik jika dibandingkan dengan pandangan duniawi. Ini adalah tentang kasih karunia. Pada Injil Lukas ya, judul perikopnya adalah siapa yang diselamatkan ya. Keselamatan adalah anugerah, yang percaya yang mendapatkannya ya, Efesus 2 ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, kalau itu pemberian, berarti yang memperoleh adalah orang yang mau diberi ya, orang yang mau menerima kasih karunia. Yang enggak menerima ya enggak akan memperoleh, saudara. Jadi ada beberapa poin penting, saudara, dalam perumpamaan tadi ya. Yang pertama tentang kerendahan hati. Dalam kerajaan Allah, mereka yang merendahkan diri seperti orang-orang yang dianggap kurang penting atau rendah akan mendapatkan tempat yang tinggi. Kemudian prioritas duniawi tidak berlaku, saudara. Dalam pandangan Allah, status sosial, kekayaan, atau prestasi tidak menentukan kedudukan seseorang dalam kerajaannya. Kemudian yang ketiga adalah kesempatan untuk semua. Nah, ungkapan ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menerima kasih karunia Allah, terlepas dari latar belakang mereka. Kita harus menerima, hanya menerima saja, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.